4 info penting resmi dari Taspen tembus dekat 6 jutaan. Inilah 5 golongan pensiunan gaji tertinggi di Juli 2025 yang akan cair 2 hari lagi menjelang 1 Juli 2025. Apakah ada kenaikan gaji di tahun 2025 ini dan apa 4 info penting yang akan kita bahas pada hari ini? Mari kita masuk ke informasi pertama, ya. Adapun 4 poin utama yang akan kita bahas dalam video kita kali ini, yaitu yang pertama, terkait dengan perubahan pembayaran gaji pensiun yang akan cair 2 hari lagi, yaitu mulai berlaku di 1 Juli 2025. Kemudian yang kedua, terkait dengan kenaikan gaji pensiunan 2025. Bagaimana tanggapan Taspen dan berapa persen kenaikan gaji yang didapatkan oleh pensiunan? Kemudian yang ketiga terkait dengan faktor gaji telat cair dari mitra bayar Taspen. Apa saja kira-kira penyebab faktor yang menyebabkan gaji Bapak Ibu itu telat cair? Ada yang cair di tanggal 1, ada yang cair di tanggal 2, dan bahkan ada yang tertahan gajinya. Kemudian yang keempat, golongan pensiunan dengan gaji tertinggi di 1 Juli 2025 yang menyentuh angka dekat 6 jutaan rupiah. Tentu ini adalah nominal fantastis yang bisa Bapak Ibu dapatkan yang akan cair 2 hari lagi. Tidak lama-lama kita masuk di informasi pertama terkait dengan perubahan pembayaran gaji pensiun. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, baru-baru ini ada yang bertanya di media sosial Taspen terkait dengan perpindahan pembayaran eh, gaji pensiun. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ada dua bank yang akan pindah pembayaran gaji pensiun, yaitu dari Bank BTPN dan BWS yang akan pindah ke kantor Taspen. Terkait dengan perpindahan ini ada yang bertanya terkait dengan yang tadinya melalui BTPN dan punya kartu ATM, apakah ATM tersebut masih berlaku katanya. Jadi Bapak Ibu ini adalah seorang pensiunan yang sebelumnya mengambil gaji di Bank BTPN dan punya kartu ATM. Dan apakah kartu ATM itu masih berlaku katanya? Dan jawaban dari Taspen di sini adalah kami informasikan untuk rekening dan ATM BTPN tetap aktif. Hanya saja pembayaran gaji pensiun yang dialihkan melalui kantor pos. Nah, jadi gini ya. Jadi untuk rekening Bapak Ibu ataupun ATM-nya tetap aktif, tidak ditutup gitu ya. Tetapi untuk pembayaran gaji pensiun Bapak Ibu tidak di bank itu lagi. Pembayaran gaji Bapak Ibu yang akan cair 2 hari lagi ini silakan diambil di kantor pos. Jadi kartu ATM dan rekeningnya tetap aktif. Nah, itu baru kita masuk di informasi perubahan pembayaran gaji pensiun yang akan berlaku mulai 2 hari lagi. Yang pertama, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwa mulai 1 Juli, Bank BTPN dan BWS tidak lagi membayar gaji pensiun. Hal ini merupakan kebijakan baru dari Taspen, salah satunya adalah untuk mengantisipasi penipuan. Kemudian yang kedua, perpindahan ini akan pindah ke kantor pos. Jadi Bapak Ibu silakan ambil gaji di kantor pos, bisa juga mengambil gaji di Indomaret, dan bisa juga mengambil gaji di ATM tanpa kartu. Nah, tetapi untuk pengambilan gaji di Indomaret dan ATM tanpa kartu ini perlu aplikasi Postpay namanya. Jadi silakan Bapak Ibu download dulu, kemudian registrasi, dan untuk pendaftarannya silakan ditanyakan ke petugas pos nantinya. Nah, sebagai tambahan, pengambilan gaji di pos ini juga bisa diwakilkan oleh ahli waris, tentu membawa beberapa persyaratan seperti mungkin surat kuasa dan kartu identitas pensiun. Nah, bagi Bapak Ibu yang sebelumnya di Bank BTPN dan BWS akan mengambil gaji di kantor pos, itu silakan bawa kartu identitas ya. Karena sebagaimana diinformasikan Taspen kemarin, silakan membawa kartu identitas KTP atau kartu identitas pensiunnya. Itu silakan dibawa aja kedua-duanya untuk mengambil gaji di kantor pos. Kemudian, cair mulai 1 Juli, gaji Bapak Ibu akan cair 2 hari lagi. Kebetulan di 1 Juli ini adalah tidak tanggal merah, jadi tetap cair. Tetapi walaupun begitu, andai saja di 1 Juli ini adalah tanggal merah, gaji pun tetap cair. Nah, itu adalah spesialnya pensiunan itu, walaupun tanggal merah atau tidak tanggal merah, gaji tetap akan cair di tanggal 1 itu. Nah, itu ya. Kemudian,
Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada kendala dalam pembayaran gaji pensiunnya sehingga tidak bisa cair di 1 Juli, maka setelah pengurusan dan sebagainya, gaji Bapak Ibu itu akan cair di pertengahan bulan, yaitu mulai 15 Juli 2025. Jadi pastikan Bapak Ibu jangan sampai ada keterlambatan dalam pencairan gajinya. Jangan sampai nanti teman-teman kita dapat gaji tanggal 1, kita tanggal 15. Oke? Dan pastikan Bapak Ibu juga telah melakukan autentikasi. Karena autentikasi merupakan syarat mutlak dalam pencairan gaji yang akan cair 2 hari lagi. Dan Bapak Ibu, setelah pembayaran gaji, jangan sampai gaji kita itu habis karena penipuan. Jadi tetap waspada terhadap segala penipuan yang mengatasnamakan Taspen, apalagi yang marak kemarin itu melalui media sosial WhatsApp ya, mengatasnamakan Taspen terkait dengan verifikasi data, perubahan data dan sebagainya. Jadi jangan mudah terpercaya. Apabila ada perubahan data, Bapak Ibu langsung saja ke kantor cabang Taspen atau Mitra Bayar Taspen. Kita masuk di informasi kedua ya, terkait dengan kenaikan gaji pensiunan tahun 2025. Banyak info yang beredar bahwa akan ada kenaikan gaji di Juli 2025. Apakah benar? Dan bagaimana tanggapan Taspen terkait dengan kenaikan gaji ini? Lantas bagaimana jawaban Taspen? Nah, Taspen menjawab bahwa hingga saat ini tidak ada regulasi resmi dari pemerintah terkait dengan kenaikan gaji. Hal ini sesuai dengan salah satu pertanyaan dari netizen, apakah benar ada rapelan dan kenaikan gaji pensiun di pertengahan tahun ini? Jawaban Taspen adalah saat ini tidak ada regulasi ataupun informasi resmi dari pemerintah. Jadi belum ada kebijakan terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Walaupun pemerintah sebelumnya mewacanakan akan ada kenaikan gaji di tahun ini, tetapi hingga saat ini belum ada regulasinya. Mari kita tetap bersabar menantikan informasi nantinya. Kemudian, nah, ini ada kita bagikan faktor gaji telah cair. Nah, sebelum gaji ini cair, ada beberapa langkah yang harus Bapak Ibu pahami. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu harus melakukan enrollment dan autentikasi. Pastikan kedua ini dilaksanakan atau berhasil. Ketika enrollment dan autentikasi sudah berhasil, dan barulah nanti kita perhatikan lagi faktor-faktor lain. Nah, ini faktor gaji telah cair dari Mitra Bayar Taspen. Yang pertama, tentu belum melakukan autentikasi. Jadi ini autentikasi ini syarat mutlak pencairan gaji ya. Kemudian belum mengirim formulir SPTB, surat pengesahan tanda bukti diri. Kemudian Bapak Ibu tergolong ke dalam pembayaran susulan setelah tanggal 15. Nah, ini biasanya karena ada kendala-kendala sehingga gajinya telah cair dibayarkan di mulai pertengahan bulan. Jadi jangan sampai kita masuk ke golongan ini. Kemudian datanya belum terdaftar di Mitra Bayar. Nah, tetapi yang paling sering itu adalah autentikasi belum, mungkin belum kirim formulir STB. Itu yang paling sering ya, gaji telah cair. Jadi jangan sampai hal ini terjadi. Pastikan autentikasi dan enrollment Bapak Ibu telah dilaksanakan, formulir SPTB sudah dikirim, dan mari kita tunggu pencairan gaji tepat waktunya. Nah, di sini kita bagikan 5 golongan gaji tertinggi di Juli 2025 yang akan cair 2 hari lagi. Pertama adalah golongan 4A dengan gaji tertinggi mencapai 4.200.000. Nah, ini baru gaji pokok saja ya Bapak Ibu ya. Kita belum bahas tunjangan ini. Ini baru gaji pokok saja. Kemudian golongan 4B dengan gaji pokok tertinggi 4.377.800. Kemudian golongan 4C dengan gaji tertinggi 4.562.900. Kemudian 4D dengan gaji tertinggi mencapai 4.755.900 dan 4E dengan gaji pokok tertinggi mencapai 4.957.100 rupiah. Lantas golongan mana sajakah yang akan mendapatkan gaji hingga menyentuh dekat angka 6 juta rupiah? Sekarang kita ambil simulasi perhitungan gaji untuk golongan 4E dengan nominal tertinggi 4.957.100 untuk gaji pokoknya. Kita hitung. Nah, gaji pokok kita 4.957.100. Tunjangan pasangan ini 10% dikali gaji pokok tadi ya, sehingga dapatnya 495.710. Tunjangan anak ini 2% dikali gaji pokok. Ini per anak.
99.140. Jadi kalau dua anak berapa? Ini dua anaknya segini. 198.280. Tunjangan pangan ini per orang 72.420. Kalau ada 3 orang, berarti dapatnya 217.260 rupiah. Nah, ketika satu suami atau istri ini tunjangannya, dua anak ini tunjangannya, kemudian 3 orang mendapatkan 3 tunjangan pangan 217.260, sehingga total gaji pokok ditambah 3 tunjangan ini mencapai 5.868.350 rupiah. Ini sudah mendekati 6 juta. Apalagi kalau ada tunjangan-tunjangan lainnya, maka tembuslah gaji pensiunan golongan 4E ini di angka 6 jutaan rupiah. Nah, itulah informasi kita pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan, silakan berikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk memberikan komentarnya apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bagikan pada lain waktu. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian.